Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah amma ba'du. Hari ini saya berada di warung ocring. Ternyata menu di warung ocring begitu hebat dan terasa di lidah, nyaman di hati, juga pas di perut. Saya teringat akan sebuah hikmah yang tercantum di dalam kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Wa min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Dan dari tanda-tanda orang masih berpegangan kepada amal itu hilangnya pengharapan, nuqsanur raja, kurangnya pengharapan, inda wujudiz zalal, ketika terjadi kesalahan. Saya sedikit sambil santai di warung ocring, karena ini sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh Bung Lukman, bahwa kita sekali-kali janganlah berpegangan kepada amal kita, karena ini akan menghilangkan pengharapan kita ketika kita terjadi kesalahan. Para muhibin yang dirahmati Allah, amal itu terbagi dua. Apa itu amal? Amal itu harakatul jismi wal qalbi, berubahnya anggota tubuh dan juga hati. Terbagi dua, berarti ada amal zahir, ada amal batin. Ada amal syariat, amal batin dibagi menjadi dua, yaitu amal torekot dan amal hakikat. Jadi amal itu ada amal lahir, yaitu amal syariat, ada amal batin, amal torekat, dan amal hakikat. Amal syariat li islahil jawarih, gunanya untuk kebaikan anggota tubuh. Bagaimana agar mata ini tidaklah bertentangan dengan syara, mata ini tidak melihat pandangan yang bukan yang dikehendaki oleh Allah. Bagaimana agar tangan ini tidaklah memegang hal yang bukan yang diperintahkan oleh Allah. Maka amal syariat inilah disebut amal untuk kebaikan anggota tubuh kita. Amal syariat intinya ada tiga. Yang pertama adalah taubat, yang kedua takwa, dan yang ketiga istiqomah. Ketika kita ingin anggota tubuh kita ini bisa islah, bisa baik, maka awali pembersihan terlebih dahulu dengan taubat kita. Mandi dulu, baru bersih. Setelah kita taubat, baru kita memakai pakaian, yaitu takwa. Al-iman oryanun walibasuhut takwa. Iman itu telanjang dan pakainya itu adalah takwa. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Yang ketiga istiqomah. Ini yang paling berat. Tsumastaqim, kemudian istiqomah. Ini yang paling susah. Ketika kita sudah bertaubat, kemudian bertakwa dan beristiqomah dalam pertaubatan kita dan takwa kita, ini yang paling susah. Maka inilah yang disebut amal syariat. Ketika kita sudah bisa taubat, kemudian diisi dengan amal-amal, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dengan keistiqomahan. Kemudian kita perbaiki amal batin kita. Dengan apa? Dengan torekot. Sebab amal torekot li islahil qulub, untuk kebaikan hati. Bagaimana hati kita ini agar tidak sombong? Bagaimana hati kita ini agar tidak ujub? Hati ini tidak punya iri dan dengki. Maka tarekotlah
amal tarekat ini untuk memperbaikinya. Tetapi intinya ada 3. 1, ikhlas. 2, asidku. Ketika seseorang sudah ikhlas, bekerja, berbuat, beramal, bertindak, segalanya, semuanya karena Allah, maka akan lahirlah sidku, kejujuran. Tidak mungkin orang akan jujur kalau tidak ikhlas. Ia bekerja bukan karena Allah, ia beramal bukan karena Allah, tidak mungkin akan melahirkan asidku. Yang ketiga, tumaninah, ketenangan hati. Dengan zikrullah itu akan tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Yang ketiga, amal hakikat. Amal hakikat ini intinya ada 3. 1, muraqabah. 2, musyahadah. 3, ma'rifat. Ma'rifatullah. Seseorang beramal untuk amal hakikat itu liislahir ruh. Bagaimana roh kita ini agar muraqabah. Diawali dengan muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Wa'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Seakan-akan kita bisa melihat Allah, belum bisa. Fa innahu yaraka, kita merasa diawasi Allah, baru muraqabah. Tetapi muraqabah ini terus kita lakukan muraqabah dan muraqabah, merasa dimanapun kita diawasi, kamera ilahiyah ada di mana-mana. Baru akan muncul musyahadah, menyaksikan Allah. Nah, kalau sudah ka'annaka tarah, seakan-akan kita melihat Allah. Nah, ini nanti akan muncul wusul ma'rifatullah, mengetahui Allah, kenal dengan Allah. Inilah yang dimaksud oleh amal hakikat. Bagaimana agar ruh kita ini bisa wusul kepada Allah dengan ma'rifatullah, dan ma'rifatullah inilah puncak dari segala kebahagiaan. Kenapa? Karena kebahagiaan seseorang, kejayaan seseorang itu dengan ma'rifatullah. Oleh karena itu, kalau orang sudah ma'rifatullah, tidak akan lagi berpegangan kepada amal. Ia akan melakukan hal-hal karena Allah, untuk Allah, dengan Allah, lillah, billah, ma'allah. Insya Allah kita semua, kalau kita sama-sama beramal bukan karena kita merasa amal kita lah yang menyebabkan, tetapi ini ada semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min alamatil i'timad nuqsanur raja inda wujud al amal, nuqsanur raja inda wujudis salal. Barangkali hikmah yang pertama ini kita bahas di Warung Ocring, dan kita akan bahas hikmah selanjutnya, bagaimana kita perjalanan kita supaya bisa wusul kepada Allah. Insya Allah kita bahas di lain kesempatan. Demikian, tetap ada di Warung Ocring. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.